Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bang Zen. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum makan, silahkan Anda istirahat sejenak untuk mengisi tenaga Anda kembali. Di musim yang tidak menentu ini, teman-teman mesti menjaga kesehatan, jaga badan, jaga kesehatan, jaga hati. Jadi bagi teman-teman yang sedang tidak mood, silahkan teman-teman perbaiki dulu moodnya. Silahkan teman-teman perbaiki dulu moodnya supaya bisa mengikuti materi yang ada di dalam kelas ini dengan baik. Kalau Anda tidak mood, Anda bisa nyalakan rokok terlebih dahulu, minum kopi terlebih dahulu, atau ada yang suka nonton drakor, silahkan nonton drakor. Setelah mood Anda baik, setelah mood Anda sudah lebih baik, silahkan kembali ke dalam kelas ini dan kita akan melanjutkan membuat aplikasi jurnal saham. Di materi yang sebelumnya kita sudah membuat tabel cash flow, tabel dana, dan grafiknya. Teman-teman bisa melihatnya di bagian ini. Ya, dia berada di sini. Rekap cash flow berisi grafik dan dana, grafik dan dana. Ya. Pada materi ini kita akan membuat tabel yang sangat penting, yaitu tabel trade, tabel perdagangan, tempat kita untuk melakukan pencatatan atas aktivitas transaksi jual beli saham kita. Kita akan langsung saja kita masuk di tab data, kemudian pada tabel. Nah, di sini saya melihat sudah ada disarankan ya, add tabel trade. Jadi bagi teman-teman yang di komputernya belum ada tabel trade ini, silahkan Anda klik new tabel, kemudian add data from. Nah, di sini sudah lengkap semuanya. Ya. Add tabel trade juga ada. Kita pilih. Namanya kita biarkan trade, kemudian update allowed-nya. Ada suara tokek, kedengaran nggak teman-teman? Itu adalah teman saya di kontrakan ini. Cukup curhatnya, kita lanjutkan membuat tabel trade. Di sini nama tabelnya biarkan saja trade, kemudian update allowed-nya kita pilih yang 3 ini, update, add, dan delete. Lalu kita klik add this table. Setelah seperti ini, kita masuk ke kolom, klik view kolom. Kita akan melakukan pengaturan perintah. Kita akan atur formatnya sedemikian rupa supaya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kita sembunyikan previewnya. Di tab ini juga boleh, teman-teman boleh menyembunyikannya dengan cara klik switch ya, maka dia akan lebih lebar lagi. Kalau pandangan Anda masih terlalu sempit, silahkan Anda klik Ctrl lalu minus. Segini cukup ya saya rasa, atau lagi minus. Kelihatan ya teman-teman ya. Kita akan atur formatnya mulai dari tipe hingga ke search yang ada di sebelah pojok kanan sana. Mungkin saya akan besarkan satu kali lagi. Ya, seperti ini ya. Sudah kelihatan lah ya. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih mudahnya, saya akan membuatnya dengan tabel spreadsheet yang akan saya screenshot dan akan saya tampilkan di layar. Silahkan teman-teman ikuti format sesuai dengan tabel berikut ini. Untuk kode, tipenya adalah teks, tanggal buy, tipenya adalah date, kemudian number, date, number, statusnya adalah teks, number, fee sale-nya ini kita rubah menjadi number, total biaya sale kita rubah menjadi number, total fee-nya kita rubah menjadi number, gain and loss-nya kita rubah menjadi number, persentase persen, kemudian
temponya adalah number, bulan rilis kita ganti menjadi teks. Kita naik ke atas. Untuk key-nya kita pilih yang raw numbers. Ini kita hilangkan. Kemudian labelnya kita pilih yang status. Ini kita hilangkan. Show-nya kita tampilkan semua kolom ya. Dari bawah bulan realized hingga atas kode ya. Untuk show-nya kita centang semuanya ya, kecuali yang raw number. Ini kita centang sampai kolom ke-21. Kemudian editable-nya kita centang yang kode, tanggal buy, harga buy, quantity buy, tanggal sell, harga sell, dan quantity sell. Sisanya ke bawah kita kosongkan saja. Untuk require-nya ini kita hilangkan dari kolom bulan realized, kita hilangkan. Yang kita centang hanya 4 saja, yaitu kode, tanggal buy, harga buy, dan quantity buy. Sisanya kita hilangkan. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, di search ini kita pilih yang kode, yang kolom nomor 2 ini, dan kolom terakhir. Ini kita hilangkan. Ya, kolom terakhir seperti ini ya, kita centang. Kemudian kita geser ke kiri. Kita naik ke atas. Formatnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Untuk format ini saya sarankan untuk mengikuti format yang sudah ditetapkan. Pengaturan selanjutnya kita akan menghilangkan pada kolom 6 ini, kita akan menghilangkan rumus today ini ya. Karena di sini sudah require-nya ini tidak kita minta ya. Jadi kolom 6 ini tidak harus diisi. Maka dari itu rumus today ini kita hilangkan. Kita masuk kolom tanggal sel, klik icon pena, akan muncul tabel seperti ini. Lalu pada auto compute, rumus today ini kita klik, kita delete. Kemudian kita save. Lalu done. Selanjutnya kita akan mengatur kolom sisa portfolio. Kita klik icon pena, icon edit, maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian show-nya di sini kita pilih icon filter. Lalu kita masukkan rumusnya. Di sini pada example, kemudian kita pergi ke kolom, lalu kita insert quantity by lot ya, kita insert. Kemudian beri tanda secara manual di keyboard Anda, tanda lebih kecil dan lebih besar. Tandanya seperti itu ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita insert lagi quantity cell yang lot. Kita insert. Oke, setelah centang hijau keluar, kita save. Maksudnya apa teman-teman? Di sini kondisi yang baru saja kita atur ini maksudnya kolom ini akan ditampilkan jika sisa portfolio ini jumlah lotnya lebih besar dari 0 atau lebih kecil daripada 0. Jika kolom sisa portfolio ini 0, maka dia tidak perlu ditampilkan. Seperti itu ya. Selanjutnya masih di sini, masih di sisa portfolio. Kita turun ke bawah, kita lakukan pengecekan formula spreadsheet ya, di auto compute. Nah, di sini formula spreadsheet-nya sudah terbaca ya. Sama seperti pada file spreadsheet kita. Jadi di kolom 9 ini, di kolom sisa portfolio ini, sampai akhir kolom bulan realized itu menggunakan rumus semuanya. Silahkan teman-teman bisa percaya pada Google Apps Sheet bahwa rumus yang kita atur sudah terbaca pada Google Apps Sheet. Ataupun jika Anda belum percaya,
Teman-teman bisa melakukan pengecekan dengan cara yang sama, yaitu klik auto compute, kemudian lihat spreadsheet formulanya, kemudian kita klik done. Ya, Anda bisa melanjutkannya di kolom 10 hingga kolom terakhir ini dengan mengikuti tabel yang ada di sini. Jika sudah, saya akan mengembalikan ukurannya secara normal. Kemudian kita munculkan kembali previewnya dan munculkan kembali tabnya, bagian tabnya. Peringatan-peringatan ini Anda abaikan saja dulu. Kita masuk ke tab UX. Tabel datanya sudah selesai kita atur. Sekarang kita akan melakukan pengaturan tampilan. Di previewnya di sini belum kelihatan ya. Di sini masih ada satu saja. Kita akan menambahkan di view, kemudian new view. Lalu di sini kita ganti namanya. Fortis datanya thread. Tipenya kita pilih yang tabel. Dia sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk posisinya kita pilih yang next. Sort by-nya kita pilih yang tanggal by. Tanggal by, kemudian di sini kita pilih yang descending. Kemudian yang kedua, di sini saya akan pilih row number dan urutannya adalah descending. Group by-nya kita tambahkan yang kolom status. Ya, maka dia akan terpisah ya. Dia akan membentuk grup seperti ini, saham-saham yang sudah selesai kita jual dan saham-saham yang masih kita miliki. Untuk urutannya kita pilih yang descending. Ya, dia akan berada di atas. Grup agregate kita skip saja. Kolom order kita tambahkan. Teman-teman bisa menambahkan all order column yang artinya semua kolom akan ditampilkan di muka depan ini. Kita bisa menggesernya seperti ini untuk melihatnya. Tapi di sini saya akan menampilkan 3 kolom saja. Yang pertama adalah kode. Kemudian yang kedua adalah persen gain loss. Dan yang ketiga adalah tempo. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Sekali lagi teman-teman bebas melakukan pengaturan di tab UX ini, pengaturan tampilan. Yang terpenting adalah pengaturan format di tab datanya sesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan, begitu ya teman-teman. Kemudian lebar kolomnya kita pilih narrow. Jadi kita di sini 3 kolom saja. Maka tidak perlu repot-repot harus menggesernya ke kanan dan ke kiri. Kalaupun ingin melihat detailnya tinggal kita tap item sahamnya ya. Seperti ini. Kita kembali ke thread. Kemudian kita turun pada display, kita akan memilih ikonnya. Di sini ikonnya saya akan menggunakan yang ini saja ya, handshake solid. Maka dia akan berubah seperti ini. Display name, show if, behavior, dan documentation kita skip saja. Kita lanjutkan. Mengatur tampilan detail dan tampilan formnya ya. Di sini sudah ada thread. Buka pengaturan detail, kita klik show in preview. Untuk header kolomnya saya akan memilih kode. Kita turun ke bawah. Kemudian display modenya saya akan memilih set by set.
ya. Jadi akan lebih mudah untuk dilihat seperti ini. Kolom ordernya kita tambahkan add di sini all order column. Kenapa kita harus menambahkannya? Karena tadi sebelumnya kita hapus dulu. Ini urutannya tidak beraturan ya teman-teman. Ya, untuk menjadi teratur seperti yang ada pada file spreadsheet kita, maka kita perlu menambahkan di kolom order ini. Kita pilih yang all order column. Kita turun lagi. Kita lanjutkan mengatur formnya. Di sini kita buka, lalu kita klik show in preview. Apakah di sini ada yang perlu kita rubah? Sepertinya tidak ada ya teman-teman ya. Di sini ada finish view, kita pilih. Jadi setelah kita melakukan pengisian, kemudian kita klik save, maka dia akan kembali kepada menu yang kita pilih di finish view ini. Saya di sini akan memilih thread. Jadi ketika kita save, maka dia akan kembali ke muka depan ini. Display, behavior, dan documentation kita skip saja. Kita tutup pengaturan form. Pengaturan detail kita tutup juga. Ya. Yang ini sudah selesai kita atur ya teman-teman. Kita naik ke atas. Ini juga kita tutup. Untuk selanjutnya kita akan mempercantik tampilan pada tabel thread ini dengan cara masih di tab UX. Kita pergi ke format rule. Saya ingin, jadi ini terdapat grup ya, grup yang sudah kita atur. Stock adalah grup saham yang masih kita miliki, kemudian down adalah grup saham yang sudah kita jual. Nah, saya ingin mempertegas grup-grup ini dengan cara yang pertama kita tambahkan new format rule. Kemudian di sini namanya kita ganti menjadi stock begitu ya. For this datanya adalah thread. Lalu if this condition is true, kita setting kondisinya. Di sini kita insert ya di example, kemudian kolom, lalu kita insert status. Lalu tambahkan secara manual sama dengan, kemudian di sini tulis saja stock, lalu tanda petik. Jika sudah muncul centang hijau seperti ini, artinya rumus yang kita berikan sudah benar. Kelihatan ya teman-teman ya. Status, kolom status sama dengan tanda petik stock, lalu tanda petik lagi. Kemudian kita save. Kita kembalikan ke ukuran normal. Ini format kolomnya kita pilih yang status. Lalu kita tambahkan icon. Iconnya di sini saya akan pilih yang ini ya teman-teman. Maka di previewnya di sini akan muncul icon yang sudah kita pilih di belakang nama stoknya. Lalu kita beri warna. Saya akan memberi warna hijau pada iconnya. Kemudian teksnya juga saya akan beri warna hijau. Oke ya, sudah kelihatan ya. Lalu teks format saya akan memperbesar mungkin 1,2. Kemudian bold ya. Kemudian uppercase saya hidupkan. Iya, dia akan lebih menonjol ya. Setelah selesai kita akan buat format yang kedua, format rule yang kedua, yaitu kita akan mempercantik grup yang down juga ya. Untuk mempercepatnya kita akan mengcopy dari format stok ini, kita copy, maka akan muncul stok 2. Nah, stok 2 ini namanya kita ganti menjadi down nih. Fortis datanya sama, thread, lalu statusnya kita rubah. Yang tadinya stok, di sini kita rubah menjadi down. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin begini, ini ya, kelihatan ya status down. Atau kita besarkan supaya lebih kelihatan. Nah, status, kolomnya status sama dengan tanda petik down. Sama lah seperti yang tadi ya.
Kita kembalikan ke ukuran normal. Setelah centang hijau ini keluar, kita klik save. Untuk format kolomnya kita pilih yang status, ikonnya kita samakan saja, hanya warnanya saja yang kita rubah menjadi warna merah ya. Akan lebih terlihat lagi ya grupnya ya kan. Setelah itu kita copy lagi dari don, kita buat format yang kedua. Kita copy, di sini akan muncul don 2, kita ganti menjadi oversell. Oversell yang dimaksud di sini, jika kita melakukan kesalahan dalam pencatatan saham kita, misalkan seperti ini, pengisian ini khususnya adalah jumlah lotnya ya, jumlah lot yang kita beli dengan jumlah lot yang kita jual itu lebih besar jumlah lot yang kita jual, seperti itu, maka dia akan muncul oversell. Saya akan mencontohkannya, misalkan di sini di saham misalkan di sini di saham Pegas kita klik. Di sini quantity buy-nya adalah 25, kemudian quantity sell-nya adalah 25. Nah, ini udah sama. Maka dia akan down nih, gitu ya. Oh, ini ikonnya ada 2 sih. Oh, belum. Biarkan saja ini ya, biarkan saja. Ini ikonnya ada 2, biarkan saja dulu. Kita fokus ke oversell, kita tutup ya. Jadi format rule pada tabel trade ini ada 3 ya teman-teman. Stock, down, dan oversell. Kita buka yang oversell ya. Nah, yang dimaksud oversell di sini adalah kita misalkan ini ya, kita edit jumlah lot Pegas yang buy adalah 25. Kemudian jumlah lot yang sell kita rubah menjadi 50 misalkan. Kemudian kita save, dia sementara akan mensinkronisasi. Nah, maka dia akan muncul grup yang baru ya, yaitu oversell. Grup yang kita atur tadi biarkan saja seperti ini. Nanti juga akan muncul setelah kita save. Nah, grup yang oversell ini yang akan kita tonjolkan dengan cara di sini ikonnya kita rubah menjadi icon yang lebih warning gitu ya. Ini kan menandakan peringatan bahwa ente salah dalam pencatatan bro gitu ya. Di sini kita warning apa ya? Warning yang ini aja ya teman-teman. Nah, ya kan muncul. Nah, ini kondisinya masih kita rubah juga di sini. Kondisinya yang tadinya down kita rubah menjadi oversell. Ya, tulisannya samakan ya teman-teman. Kalau belum centang hijau berarti tulisan Anda masih salah. Setelah itu kita save. Nah, ikonnya dia akan berpindah. Kemudian warnanya saya akan pilih yang warna kuning. Di sini nggak ada warna kuning ya. Di sini nggak ada warna kuning. Kita cari pakai kode warna aja mungkin ya. Kita cari pakai kode warna aja. Ya, kode warna. Apa nih? Niaga Hoster. Oke, kita ambil warna kuning. Mana warna kuning ya? Mungkin ini gold ya. Gold ya. Kita akan menggunakan yang gold ini. Kita copy kode warnanya, salin. Lalu kita kembali ke jurnal kita, AppSheet. Nah, di sini kita pastekan warnanya. Ya, dia akan lebih mencorong warnanya ya. Di sini kita hapus. Oke, ada spasinya tadi ya. Kita copy lalu kita pastekan di sini. Maka warnanya pun juga akan berubah. Ini menandakan bahwa ente salah melakukan pencatatan. Lalu kita bisa memperbaikinya dengan cara klik item sahamnya, kemudian klik icon edit, lalu kita rubah yang sesuaikan dengan quantity buy-nya. Di sini menjadi 25. Kemudian kita save. Sementara dia akan mensinkronisasi dan dia akan bergabung ke dalam grup Doni. Seperti itu ya. Kita lakukan pengesavean ya supaya tandanya ini berubah warna. Kita save.
Oke, warnanya sudah berubah ya. Kita tutup ini pengaturannya. Nah, kita tambahkan lagi masih pada tabel thread. Kita tambahkan format rule yang keempat, yaitu saya ingin membuat kode saham ini menjadi huruf kapital semuanya. Caranya, klik di sini new format rule, kemudian namanya kita rubah menjadi kode. Fortis datanya kita pilih yang thread. Kondisinya kita skip saja. Lalu kolomnya, format kolomnya kita pilih yang kode. Ikonnya kita skip. Kita langsung ke text format. Nah, di sini kita hidupkan yang uppercase. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita tutup. Oke, sudah ada 4 ya. Sekarang saya ingin mempertegas lagi ya. Ini kita bisa masuk ke detail sahamnya ya. Klik. Nah, kita turun ya. Saya ingin mempertegas bahwa jika gen ini angkanya plus akan berwarna hijau, dan jika dia angkanya minus akan berwarna merah. Sama seperti yang ada di aplikasi online trading kita. Seperti itu ya. Kita tambahkan new format rule, lalu namanya kita rubah menjadi gain, profit. Fortis datanya kita pilih yang trade. Untuk kondisinya kita insert kolom, cari ke bawah, insert kolom gain loss yang ini ya. Kita insert, oke. Kemudian kasih tanda lebih besar daripada 0 ya. Setelah muncul centang hijau, kita klik save. Lalu format kolomnya, kita tekan kontrol pada keyboard ya. Kita pilih gain loss, lalu persentasenya. Jadi format kolomnya yang kita pilih ada 2, yaitu gain loss dan persentasenya. Kemudian kita masuk ke visual format, lalu teksnya akan saya rubah menjadi hijau ya, maka dia di sini pun akan menjadi hijau. Kita lanjut membuat yang loss ya. Kita copy saja dari gain ini. Kita copy, maka ada di sini gain 2. Kita ganti namanya menjadi loss. Fortis datanya sama, thread, kemudian kondisinya kita rubah. Yang sebelumnya lebih besar, sekarang lebih kecil daripada 0. Setelah muncul centang hijau, kita klik save. Format kolomnya tetap sama, yang kita pilih ada 2, gain loss dan persentasenya. Pada visual format kita rubah warnanya menjadi merah. Oke, bisa kita lihat di sini, iya, Dimas ini ya. Saham Dimas ini sudah berubah warnanya menjadi merah. Seperti ini. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita tutup. Maka di sini sudah terdapat 6 pengaturan format rule untuk tabel thread ya. Jadi lebih tegas lagi ya untuk grup stok, kemudian untuk grup down, dan untuk grup oversell kalau dia muncul ya. Setelah itu kita saving. Pembuatan tabel thread sudah selesai, kita save. Masih di tab UX, kita pergi ke page view. Ya, di sini kita akan membuat grafik gain loss ya, untuk memudahkan kita dalam melihat kinerja kita bulan by bulan, setiap bulannya. Di sini kita langsung saja klik add histogram view for thread gitu ya. Atau Anda bisa menambahkan di sini new view, kemudian di sini kita namanya kita rubah menjadi
Vortex datanya kita pilih yang thread, kemudian tipenya kita pilih yang chart, lalu posisinya berada di menu. Kita turun pada view option ini, tipenya histogram, kemudian grup agregate, kita cari yang sum gain loss. Yang ini ya teman-teman, sum gain loss. Kemudian chart kolomnya kita tambahkan bulan realized. Iya, maka dia di sini sudah terdapat 3 bulan grafik dari kinerja kita. Warnanya bisa kita rubah. Untuk warnanya saya akan pilih yang hijau. Kemudian display, ikonnya kita rubah. Ikonnya saya akan memilih, untuk ikonnya saya akan pilih yang ini saja ya, chart line. Kita bisa lihat previewnya di sini. Iya, maka dia posisinya berada di menu ya. Setelah itu behavior dan documentation kita skip saja. Lalu kita save lagi. Ini kita tutup ya teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini di primary view-nya sudah ada 2 tabel yaitu cash flow dan trade. Kemudian di menu juga sudah ada 2 item ya, yaitu grafik gain loss dan recap cash flow yang berisi recap cash flow ini yang berisi grafik cash flow dan dana. Kok dana sih? Seharusnya modal ini ya. Nanti kita rubah. Kita lanjutkan membuat tabel portfolio. Kita ke tab data, kemudian di sini sudah ada disarankan add tabel portfolio, kita pilih. Namanya samakan saja, portfolio, kemudian update allowed-nya kita pilih yang read only. Jadi pada tabel ini sama seperti pada database-nya file spreadsheet, di tabel di sheet portfolio kita hanya bisa melihat saja, tidak perlu mengotak-atiknya karena sudah terhubung dengan tabel thread. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke view column. Previewnya kita sembunyikan untuk memudahkan kita dalam melihat. Nah, di sini terdapat 12 kolom. Pada kolom kedua ini hingga kolom kelima ini namanya menjadi seperti ini. Kenapa? Karena di database-nya kita menggunakan fitur pivot table. Jadi teman-teman silahkan Anda rubah sesuai dengan yang ada di database-nya. Yang kolom kedua ini kita biarkan saja. Yang perlu kita rubah adalah kolom ketiga. Di sini kita ganti namanya menjadi kode. Kemudian lanjut. Pada kolom 4 ini kita rubah namanya menjadi biaya buy. Lalu kolom kelima quantity buy dalam kurung lot, tutup kurung. Kelihatan ya teman-teman ya. Kemudian pada kolom kode ini kita klik icon edit, maka muncul jendela seperti ini. Lalu show-nya kita centang, kemudian tipenya kita ganti menjadi teks. Setelah itu kita klik done. Kita lanjut ke kolom 4, klik icon edit, show-nya kita centang, tipenya kita ganti menjadi number. Kemudian klik done. Lanjut ke kolom 5, kita klik icon edit, show-nya kita centang, kemudian tipenya kita ganti menjadi number. Kemudian klik done. Ya, untuk kolom kedua ini kita abaikan saja. Kita tidak membutuhkannya untuk tampil di aplikasi kita. Jadi yang kita perlukan adalah, yang kita butuhkan untuk tampil di aplikasi kita adalah
kolom ketiga hingga kolom ke-12, kolom terakhir ya. Silahkan teman-teman rubah formatnya dari mulai tipe, key, label, kemudian show, editable, require, dan search. Format search-nya sesuai dengan tabel yang sudah ditetapkan berikut ini. Key-nya kita pilih yang row number, kemudian labelnya kita pilih yang kode, yang ini kita hilangkan saja. Show-nya ini sudah benar ya, kita centang semuanya dari kolom ketiga hingga kolom terakhir. Kemudian editable-nya, ini kita kosongkan semuanya. Lalu require-nya, ini kita hilangkan centangnya di sini. Yang kita hidupkan hanya kolom ke-1, row number. Kemudian kita geser ke kanan seperti ini dan kita pilih search-nya berada di kolom kedua dari bawah. Ini kita hilangkan dan kolom kode ya. Kolom kode itu berada di 3 dari atas ya. Kita centang seperti ini. Lalu kita kembali ke kiri. Sudah ya. Pastikan formatnya sama ya teman-teman. Setelah itu kita munculkan kembali previewnya. Lalu kita kembalikan ke ukuran normal. Pengaturan untuk perintah pada tabel portfolio sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengaturan tampilan. Kita masuk ke tab UX. Di sini kita tidak menemukan view yang disarankan, yaitu view portfolio, maka kita bisa menambahkannya dengan cara klik new view. Namanya kita rubah menjadi portfolio ya. Portfolio, bukan portofolio ya, tapi portfolio. Fortis datanya adalah portfolio. Lalu tipenya kita pilih yang table. Untuk posisinya kita pilih yang ref ya. Kemudian kita turun ke bawah. Lalu kolom ordernya kita tambahkan all other column. Kenapa ini kosong semua ya? Gak apa-apa, nanti kita coba save ya. Lebar kolomnya kita pilih yang narrow. Kemudian display, behavior, dan documentation kita skip saja. Kita lanjut ke portfolio detail ya. Di sini kita klik, kita buka. Untuk header kolomnya, sebelum itu kita tampilkan dulu di preview ya. Show in preview seperti ini. Header kolomnya kita pilih yang kode. Lalu kolom ordernya kita pilih yang all other column. Untuk display modenya kita pilih yang set by set. Kemudian sisanya kita skip saja. Kita coba save ya. Kita save. Maka data-data yang tadi kosong sudah ada isinya ya. Kita beri waktu AppSheet untuk membaca data-data kita ya. Ya namanya juga bengkel ya. Kita harus sabar terlebih dahulu untuk melihat hasilnya kan setelah kita save. Oke, pengaturan portfolio ini sudah selesai. Kita tutup detailnya. Yang platform ini juga kita tutup biar lebih rapi lagi untuk dilihat. Lanjut kita membuat dashboard ya, dashboard. Masih di tab UX, di view kita tambahkan new view. Lalu namanya kita rubah menjadi RDN. Untuk Fortis datanya kita skip saja karena kita memilih tipenya sebagai dashboard. Kemudian posisinya berada di next, middle boleh, letter juga boleh, tapi kita pilih yang next saja ya. Untuk view entry-nya kita akan memasukkan tabel portfolio. Iya, maka tabel portfolio berada di sini.
Kemudian kita tambahkan lagi tabel dana. Iya, maka dana juga masuk di dalam dashboard RDN. Pada dashboard ini saya suka yang seperti ini, tidak perlu kita menggunakan yang seperti ini, model seperti ini, menyamping, portfolio, kemudian dana. Saya lebih suka yang seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin portfolio ini posisinya berada di bawah. Kita tarik, klik, tahan, tarik ke bawah. Iya, jadi informasi yang kita dapatkan sangat lengkap sekali ya teman-teman. Alokasi dana saham, untuk saham ada 71%, kemudian cash di RDN kita ada 28%, dan total dana kita yang ada di RDN sekian ya, 12, sekian. Dan portfolio berisi saham-saham yang kita miliki, dan untuk melihat lebih detailnya kita bisa geser seperti ini. Kita akan membekukan kode, jadi ketika kita menggeser seperti ini, kodenya akan tetap berada di sebelah kiri. Caranya seperti ini, kita pergi ke option, lalu kita hidupkan pada general, kita hidupkan preview new fitur. Maka dia akan muncul garis seperti ini. Jadi ketika kita menggesernya seperti ini, kodenya tidak akan hilang, tidak akan tergeser juga. Ikonnya masih seperti ini ya. Kita lupa mengubahnya, kita kembali ke view, kemudian kita cari yang RDN ini, ya, primary view. Di primary view ini kan ada 3 ya, ada 3 tabel. Yang pertama cash flow, trade, kemudian RDN. Kita buka pengaturannya, lalu kita ke bawah. Pada display ini kita ganti ikonnya sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memilih apa ya? Di sini saya akan memilih yang ini saja ya. Chart analitik. Iya, wah lebih cakep lagi kan? Sekarang kita akan mempercantik tampilan pada portfolio ini ya, di mana saya ingin kita akan buat semirip mungkin seperti aplikasi online trading ya. Jadi ketika gain itu hijau dan loss itu berwarna merah ya. Jadi 2 kolom ini saya ingin merubahnya menjadi warna hijau dan merah. Kita ke atas, kita tutup pengaturan RDN ini. Kita pergi ke format rules. Oke ya, pada format rule kita tambahkan new format rule. Namanya kita ganti menjadi G, gitu aja ya. Kemudian fortis datanya kita pilih yang portfolio. Lalu kondisinya kita di sini di example example, kemudian kolom kita insert, kita masukkan floating gain loss ya. Kemudian beri tanda lebih besar daripada 0. Setelah rumusnya benar, kita save. Lalu format kolomnya kita pilih yang persentase gain loss dan floating gain loss. Tekan kontrol yang ada di ketikan depan Anda itu, keyboard. Kemudian kita turun ke bawah. Text colornya kita ganti menjadi warna hijau ya. Jadi yang gain ini jika dia plus dia akan berubah menjadi warna hijau. Lanjut ke text format ya. Di sini saya akan menghidupkan boldnya ya, jadi akan lebih menonjol dia. Oke, seperti ini. Sudah cukup, kita naik ke atas, kita buat yang loss-nya ya. Kita copy saja dari G ini, kita copy. Maka dia akan muncul G2. Kita rubah namanya menjadi L. L ini maksudnya loss ya. Kalau G tadi maksudnya gain gitu ya. Fortis datanya sama, portfolio kondisinya kita rubah. Ini kita hapus lebih besar, kita ganti menjadi lebih kecil daripada 0. Setelah centang hijau kita
klik save. Untuk format kolomnya masih sama, yaitu persentase gain loss dan floating gain loss. Kemudian kita turun, text color warnanya kita rubah menjadi warna merah. Iya, dia akan menjadi seperti ini. Cakep ya? Kurang lebih sama seperti aplikasi online trading teman-teman. Bahkan di sini lebih lengkap ya informasinya. Ada action, ada persentase portfolio. Persentase portfolio ini adalah saham ADI, porsinya adalah 34% dari total saham, total dana portfolio Anda. Sedangkan Mayora 37% dari total dana yang Anda miliki di RDN. Seperti itu ya. Kalau di aplikasi online trading kayaknya nggak ada deh. Market value, update price, kemudian harga rata-rata, jumlah lot, dan biaya beli. Udah cakep. Kita tutup pengaturan format rule ini, kita tutup. Kemudian yang G ini juga kita tutup. Maka di sini di format rule ini Anda bisa melihat pengaturan dana. Di sini sudah ada 1, kemudian portfolio juga sudah ada 2. Lalu pada tabel trade di sini sudah ada 6 pengaturan. Lalu kita save. Kita akan memperbaiki dashboard dari rekap cash flow yang pertama ya, yang di video pertama. Kalau kita lihat di menu ini ya, di sini rekap cash flow. Di sini ada grafik cash flow dan ada tabel dana. Padahal tabel dana ini sudah kita masukkan ke RDN. Jadi kita akan memperbaiki ini. Kita akan menggantinya dengan tabel modal. Kita ke tab data. Di sini kita tambahkan tabel ya, add table yang modal ya. Anda bisa mencarinya di sini. Kemudian add data from. Lalu kita pilih yang data modal, yang tabel modal. Kita klik, kemudian update allowed-nya. Kita pilih yang read only. Lalu add this table. Kemudian kita klik view column. Ya, di sini sudah benar ya, tipenya sudah benar. Kita tutup previewnya untuk memudahkan kita melihat ke samping. Untuk format pada tabel modal ini, tipenya yaitu number. Sudah benar ya. Kemudian key-nya kita letakkan di row number. Lalu labelnya kita letakkan di modal saya. Kemudian kita geser. Karena update allowed-nya kita pilih yang read only, jadi format untuk editable dan require-nya ini kita kosongkan saja ya. Jadi kita kosongkan semua. Show-nya tetap di kolom 2 hingga kolom terakhir. Kemudian kita geser ke kanan. Oke, di sini sudah benar ya, tidak perlu kita centang. Kita kembali ke sebelah kiri. Jika formatnya sudah seperti ini sudah benar. Kita lanjut melakukan pengaturan tampilan untuk tabel modal ini. Kita tampilkan dulu, kita munculkan lagi previewnya. Kemudian kita pergi ke UX, tab UX. Pada view kita klik new view, lalu namanya kita ganti menjadi modal gue gitu ya. Modal saya atau modal aja nggak apa-apa. Fortis datanya kita pilih yang modal. Kemudian tipenya kita pilih yang tabel. Dan posisinya berada di ref ya. Ini sudah benar. Kita turun ke bawah dan kolom ordernya kita tambahkan all other column ya. Jadi dia akan tersusun lebih rapi lagi seperti ini. Deposit, withdraw, dan modal. Untuk lebar kolomnya kita pilih yang narrow. Display, behavior, dan documentation kita skip saja. Oke, yang ini kita tutup, portfolio. Kemudian kita naik. Ini kita tutup juga. Kita akan merubah ya. Di sini di previewnya kita masuk ke menu.
pada recap cash flow ini, nah di sini kan ada dana ya. Dana ini sudah kita masukkan ke dashboardnya RDN. Kita akan menggantinya dengan tabel modal. Kita akan cari dashboard recap cash flow. Dia berada di menu. Oke, ini ya, menu view. Pada menu view ini ya, terdapat dua, sama seperti ini, terdapat dua chart, grafik gain loss dan recap cash flow ya. Kita buka yang recap cash flow, kemudian kita turun pada view entries-nya yang dana ini kita ganti dengan modal saya. Oke, kita lihat previewnya. Iya, lebih cocok lagi ya. Jadi jumlah modal dana kita yang sebenarnya adalah 11 juta sekian ya. Deposit kita 15, withdraw 4 juta, maka modal kita adalah 11 juta. Setelah itu kita tutup. Oke, tampilan page-nya seperti ini ya. Kita sudah memiliki 3 tabel pada primary view, yaitu cash flow, RDN dan trade. Kemudian pada menu view sudah ada 2 item, grafik gain loss, recap cash flow, dan ref-nya sudah ada ini. Setelah itu kita save. Aplikasinya sudah cakep ya, sudah sangat informatif. Tinggal satu lagi, yaitu tabel yang paling penting, tabel yang paling saya suka, yaitu adalah tabel rekap, di mana kinerja kita akan terrekap setiap bulan pada tabel tersebut. Kita akan lanjutkan materi berikutnya pada playlist berikutnya.